Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel bersama saya Miftahul Jadas. Di video kali ini kita akan belajar salah satu teori komunikasi massa, yaitu teori agenda setting. Bagaimana sejarah penemuan teorinya, apa itu teori agenda setting, dan bagaimana kelebihan kekurangan serta kritik terhadap teori tersebut akan kita bahas di video kali ini. Jadi jangan di skip dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian jadi tahu dan paham. Ayo kita cari paham. Pertama, penemuan sejarah teori agenda setting. Kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 1968 merupakan pemicu dari penemuan teori ini. Adapun penemunya adalah Maxwell MC Combs dan juga Donald Shaw yang meneliti fenomena kampanye Presiden Amerika Serikat pada masa itu. Mereka meneliti apa hubungan antara bobot berita dengan rating pemilih. Dari penelitian tersebut, mereka menemukan hipotesa bahwa ada kaitan atau hubungan korelasi yang tinggi antara bobot berita dengan rating pemilih. Kedua, asumsi dari teori agenda setting. Asumsi dari teori ini adalah media massa memiliki kemampuan atau kekuatan yang kuat untuk mempengaruhi halayak umum. Apa yang dianggap media itu penting akan dianggap penting juga oleh halayak umum. Sebagai contoh, tim redaksi Mata Najwa, mereka akan mengumpulkan isu-isu yang berkembang di kalangan masyarakat, menyeleksinya, dan akan menentukan mana yang paling potensial menarik perhatian masyarakat. Sebagai contoh, isu COVID-19, isu keadilan sosial, dan isu elektabilitas Capres Indonesia periode 2024-2028. Dari isu tersebut akan diseleksi mana yang paling potensial. Karena menjelang pemilu tahun 2024, ada kemungkinan besar bahwa isu elektabilitas Capres 2024 akan menarik atau akan paling potensial menarik perhatian masyarakat. Biasanya, isu yang dibahas oleh media tertentu akan dibahas juga oleh media yang lainnya. Ketiga, kelebihan, kekurangan, dan kritik terhadap teori agenda setting. Adapun kelebihan dari teori agenda setting adalah mampu menciptakan kesadaran atau awareness bagi masyarakat tentang isu yang penting untuk dipikirkan. Sebagai contoh, isu tentang kekerasan seksual kepada anak. Media massa akan memberikan informasi kepada masyarakat yang akan berujung pada timbulnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya isu kekerasan seksual kepada anak. Tidak jarang berita isu tentang sesuatu yang menimpa suatu daerah akan terbongkar juga di daerah yang lainnya. Simpelnya, media massa dapat menghadirkan sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat menjadi terlihat, dapat menampilkan sesuatu yang sebelumnya tidak penting menjadi penting. Adapun kekurangan dari teori agenda setting adalah beberapa berita yang ditayangkan hanya memberikan keuntungan bagi si pemilik modal. Maka disinilah pentingnya masyarakat untuk menganalisa berita yang ada supaya tidak terbawa arus media massa. Terakhir, kritik terhadap teori agenda setting. Beberapa tahun setelah penemuan teori ini, peneliti media mengkritik teori tersebut. Sebagaimana mereka mengatakan bahwa media massa tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk mempengaruhi halayak umum. Beberapa faktor yang mempengaruhinya, yang pertama, kredibilitas atau kepercayaan yang dimiliki oleh media tersebut. Kemudian, jumlah bukti yang bertentangan yang ditemukan oleh masyarakat dan kebutuhan masyarakat tentang suatu berita. Sekian dari saya mengenai teori agenda setting. Bila teman-teman ada pengetahuan lebih tentang teori agenda setting, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.